Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's express our best regard to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of Israel, the Master of Judgment Day, and the Creator of this universe, who has been giving us beautiful life, long life, so we can gather in this place to do our obligation as worshippers in this world. Secondly, salat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as the king of the great kingdom named Islam religion, and look us from an educated person to the educated person. Carol, let me introduce myself, and my name is Paradilla, and my partner in this group is Cahyani. And the first, and the topic discussion today is about tourism, or in Indonesia, pariwisata. The first speaker is Cahyani. Jadi saya persilahkan for speaker one. Times is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I continue, I want to say thanks to Sister Paradilla for the opportunity. Here, I'm the first speaker. Okay, let's get started. Definition of tourism atau pengertian dari pariwisata. Nah, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, sedangkan wisata artinya perjalanan atau bepergian. Nah, kesimpulannya, pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain, atau disebut dengan tour. Selanjutnya, menurut Organisasi Pariwisata Dunia, pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, yaitu seseorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km dari rumah dengan tujuan rekreasi. Next, istilah-istilah dan jenis-jenis pariwisata. Yang pertama, ada beberapa jenis-jenis pariwisata, diantaranya wisata budaya atau culture tour. Yang kedua, wisata bahari. Yang ketiga, wisata cagar alam, pariwisata konvensi. Selanjutnya, wisata pertanian, wisata buruh, dan yang terakhir wisata ziarah. Nah, istilah-istilah dalam pariwisata, yang pertama itu wisata. Wisata adalah perjalanan. Nah, yang kedua wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan atau biasa disebut dengan traveler. Yang ketiga, pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain atau disebut dengan tour. Selanjutnya, piknik. Piknik adalah suatu perjalanan bertujuan untuk rekreasi, dilakukan tidak jauh dari tempat kediaman. Next, tour. Tour adalah perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan bersenang-senang. Next, pengaruh tempat wisata terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, pariwisata merupakan sebuah fenomena sosial budaya dan sekaligus juga merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian disebut dengan wisatawan. Jika kita melihat dari segi ekonomi pariwisata, kita akan melihat peluang besar di sana. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia bisa mendapatkan banyak pendapatan dari sektor pariwisata, karena dari sektor inilah banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi usaha untuk mendapatkan keuntungan serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Okay, I think that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Jadi itulah tadi yang disampaikan oleh kepada pemateri speaker one. And the next, saya sendiri itu akan menjelaskan the impact positif pariwisata terhadap perekonomian. Nah,
sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Nah, kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing atau mendorong seseorang berwisata memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Nah, dampak positifnya juga itu membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar, menjadi tour guide, menjadi supir, mengenal kebudayaan asli di Indonesia tersebut. Nah, mungkin selain dampak positif tentunya ada juga dampak negatif itu sendiri. Nah, dampak negatifnya itu mungkin banyaknya wisatawan yang masuk menambah potensi kerusakan lingkungan. Contohnya itu kayak tidak melestarikan lingkungan tersebut. Terus membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan kepada wisatawan asing maupun domestik. Seringnya impor barang dari luar negeri. Nah, itulah dari dampak positif dan negatif. Terus di sini ada perkembangan pariwisata. Nah, di sini perkembangan pariwisata itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Agustus 2021 turun sebesar 21% dibanding dengan jumlah kunjungan bulan Agustus 2020. Nah, mungkin perkembangan wisata juga rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama bulan Agustus 2021. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti ke depannya bisa langsung dipertanyakan saja. I think enough for me and my partner Cahyani. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.